kepadamu. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Segala hormat, kuasa, kemuliaan kami persembahkan. Rasa mama dan anugerah-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami merasakan hadirat-Mu. Roh-Mu bermanifestasi di tengah-tengah kami, memenuhi kami semua. Roh hikmat, roh nasihat, roh pengertian, roh pengenalan yang benar akan Engkau ada di tengah-tengah kami. Sampaikan akan isi hati-Mu dan penuhi kami semua dengan kasih-Mu. Berkati kami lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Saya mohon izin Pak Gembala, Bapak Ibu semua, karena berembun. Shalom. Ini pertama kali saya diundang di sini dan ini adalah impact dari kehendak Tuhan. Karena suatu masa ketika anak berkata, "Pak, ayo pulang ke Bangka Belitung." Perjalanan itu perjalanan yang sudah lama saya hindari, sudah lebih dari beberapa tahun. Dan saya juga sudah melewati masa hidup sendiri, jalan 11 tahun. Jadi berbicara di sini rasanya sedang ada di Bethlehem, di mana Yesus dilahirkan di kandang domba. Jadi pertama-tama terima kasih untuk Bapak Pendeta Fernando Sinambela dengan Cicun, seluruh diaken, seluruh pemimpin gereja dan umat Tuhan. Ini kehormatan besar karena dari kota Bangka, nggak disangka-sangka ketika umat Tuhan memperlengkapi kami dengan perbekalan, kami datang bawa perbekalan, bukan dengan tangan kosong, tapi singgah ke Longinbuk, panti-panti jompo, datang membagi-bagikan berkat. Dan yang paling istimewa adalah kesempatan bertemu dengan almarhum yang terhormat Bapak Amung Chandra. Saya sempat 2 kali ke rumah sakit dan sempat melihat akhir hidup, dimensi roh, kehormatan masa hidupnya. Dan siapa sangka hari ini ternyata perjalanan ke Bangka berlanjut sampai di gereja, di tempat anak mantu dari Bapak yang terhormat Bapak Amung Chandra. Luar biasa Tuhan itu, amin. Tuhan Yesus pernah menyatakan 2 keadaan yang berbeda dengan satu hal. Saya ingin ajak Bapak Ibu melihat Injil Matius lebih dulu. Injil Matius pasal 16 ayat 3 dan 4. Injil Matius pasal 16 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Tuhan sedang berbicara kepada umat pilihannya, bangsa Israel. Di situ ada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ada ahli-ahli Taurat. Ada orang-orang pilihan Tuhan yang ingin minta tanda. Dan luar biasa, Tuhan berbicara tentang tanda-tanda yang dimengerti oleh orang-orang Israel saat itu, yaitu tentang rupa langit. Ini bicara tentang tanda-tanda lahiriah. Inilah yang terjadi di dalam kekristenan ini. Ada banyak sekali kekristenan kita terjebak seperti tanda rupa langit. Ada banyak sekali kita melihat orang-orang Kristen, sisi luarnya kita mengerti ini orang Kristen, tapi sisi dalamnya, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda roh, tanda-tanda karakter Yesus, itu tidak nampak. Karena itu tidak pernah muncul, tidak bermanifestasi. Tetapi yang luarnya kita dandanin terus, kita topengi terus,
Kita terus berusaha untuk orang lain dan semua orang tahu, aku ini Kristen loh. Aku ini rajin loh. Aku ini pengerja loh. Aku ini hamba Tuhan loh. Aku ini umat yang setia loh. Dan rajin bayar persepuluhan loh. Aku ini rajin memberi loh. Rajin mendukung pelayanan dan serba semuanya kita mau tampilkan. Itulah tanda-tanda lahiriah. Dan Yesus sedang berbicara pada hari itu tanda ini pada satu keadaan. Dan di keadaan yang lain, mari segera kita lihat sama-sama Markus 16 ayat 17 sampai 20. Injil Markus pasal 16 ayat 17 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, sama-sama, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ini luar biasa. Ini sesudah kematiannya, sesudah karya salibnya, penebusannya, ini menjelang detik-detik terakhir dia akan terangkat ke sorga. Dia masih bicara tentang tanda-tanda. Tanda-tanda orang-orang percaya, tanda-tanda orang-orang beriman. Adanya manifestasi kuasa roh. Roh Kudus bermanifestasi dalam kuasa, dalam tenaga, dalam karunia, dalam mukjizat, dalam kesembuhan, dalam hal-hal ajaib, hal-hal supranatural. Ternyata berbeda. Kalau tanda yang pertama kita lihat tadi tanda-tanda agamawi, tanda-tanda lahiriah. Kekristenan tidak boleh terjebak seperti itu. Hanya luarnya aja yang didandanin. Hanya manusia luarnya aja yang dibuat saleh. Hanya rutinitas yang fisiknya aja yang dipertahankan. Manusia dalamnya keropos. Karakternya tidak nampak. Dan sisi imago Dei, rupa gambar Allahnya tidak muncul. Tuhan ingin kita memasuki dimensi ini. Dimensi roh. Lahir baru. Kenapa Tuhan berkata ketika kau berdiri di altar gereja ini seperti di Bethlehem? Karena Tuhan menghendaki, katakan kiri kananmu, kasih mula-mula Yesus terus bersemi di dalam hidupmu. Karena kalau kita kehilangan kasih mula-mula itu, kita seperti garam yang gak asin lagi, gak guna lagi hidup sebagai orang Kristen. Karena kalau garam sudah gak asin, bagaimana untuk mengembalikannya? Saya mengalami suatu pergumulan hidup yang sangat berat. Di tahun 2022 ini tepat 11 tahun kepergian istri saya. Dan ternyata 3 tahun masa pandemi ini menciptakan timbunan kolesterol. Kalau di rumah tangga kan kita takut dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi semasa pandemi ini muncul penyakit KDSS, kolesterol, darah tinggi, stres, stroke. Jadi ketika saya 3 kali mengikuti vaksinasi pertama, kedua, dan booster, darah saya itu cukup tinggi. Padahal saya ini bawaannya darah rendah dan agak sedikit darah muda. Semua orang ketemu saya bilang mudah banget, gak sesuai umur. Saya berkata terpujilah Tuhan, karena Yesusku memang luar biasa. Amin. Sisi begini aja kelihatan baru 17. Miring sedikit baru 25. Karena bersama Yesus kita akan terus awet muda. Maka saya periksa, kolesterolnya nimbun, tidak tanggung-tanggung, seperti berkat 2 kali ganda. Batas normalnya ditambah sekali lagi. Wow. Dan seluruh umat Tuhan yang mendengar, keluarga mendengar, kaget. Wah, bahaya. Saya ngerasa biasa-biasa aja. Ketika semua orang berkata akan pusing dengan angka kolesterol seperti itu, saya nggak rasa apa-apa. Saya masih rajin makan balibul, batibul, ya, kambing ngebul-ngebul, saya makan. Saya percaya firman, apa yang didoakan, dikuduskan, makan. Mestinya sudah memasuki dari kolesterol darah tinggi.
Dan ternyata darah tinggi. Tapi kok nggak marah-marah? Ya karena kita punya roh yang di dalam kita yang mengatur emosi kita. Ada penguasaan diri, ada self controlnya. Tapi di tensi tinggi, nggak tanggung-tanggung, 150/102. Dan orang-orang dunia berkata, dunia medis berkata akan sakit kepala. Saya biasa-biasa aja. Di rumah saya masih ngecat, masih khotbah, masih melayani, masih jalan kemana-mana, makan gak mantang. Yang ketiga, stres. Stres gak kerasa juga, tetapi efek dari darah tinggi, jam tidurnya mulai terganggu. Mengapa? Karena biasanya tidur lelap, tiba-tiba mulai ada beberapa hari dalam 1 bulan susah tidur. Dan ternyata itu tanda-tanda. Ini yang Yesus ingin sampaikan kepada kita. Jangan sampai kejadiannya stroke. Stroke bayar harganya mahal. Jadi Tuhan mengingatkan kita ada suatu peringatan. Dan sebelum peringatan itu datang, dia beri tanda-tanda. Dan ketika saya konsultasi dengan anak rohani kami yang berprofesi dokter S2, dia berkata, "Om, minum obat, aku buka resep." Nah, pendeta berobatnya gratis. Karena punya anak rohani dokter. Siapa bilang kesehatan itu mahal? Kesehatan itu murah. Karena Yesus dokter segala dokter. Saya minum obat, tapi obat saja kata Tuhan tidak cukup. Jadi datang ke gereja, rajin bayar persepuluhan, bayar persembahan, aktif aja tidak cukup. Tuhan berkata, lari, jogging, jalan pagi. Sekarang saya rajin seminggu 2-3 kali saya jalan pagi 7-8 kilo dan menghabiskan kalori 500 rata-rata untuk dibuang. Celana saya beberapa susah udah masuk karena ternyata saya tanya, ini celana menciut atau kaki saya membesar? Anak-anak saya minta tolong dianalisa. Katanya otot papa mulai membesar, membentuk otot-otot lagi karena papa aktivitasnya mulai ada lari pagi, ada jalan pagi. Dan itu membawa dampak, tensinya mulai turun normal lagi. Kolesterolnya sesuai anjuran anak rohani nanti butuh waktu untuk dicek ulang. Dicek ulang katanya, nanti 2 bulan om, nanti dicek lagi om. Saya berkata, siap. Anak Tuhan siap? Siap diberkati? Siap bertobat? Siap hari ini untuk ditransformasi Tuhan? Siap hari ini untuk dipulihkan Tuhan? Siap hari ini untuk terima mukjizat Tuhan? Siap hari ini untuk mendapat berkat 5 roti 2 ikan? Pelipat gandaannya yang ajaib? Saya sebelum masuk lebih dalam, saya ingin Bapak Ibu melihat bagian akhir tadi dikatakan, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Ini yang penting. Inilah kekristenan yang kehilangan arah direction. Karena ada banyak kali dalam kekristenan ini kita hanya untuk diri kita. Ketika umat Tuhan diberi karunia, ketika umat Tuhan diperlengkapi, ketika hamba-hamba Allah diberi mukjizat, diberi sedikit kelebihan keistimewaan pelayanan, kita sudah nggak mau lagi pergi memberitakan Injil. Kita sibuk untuk diri kita, euforia, kita mau pamer ke semua orang, kita diam-diam mengumpul harta ngengat berkarat, kita nimbun kekayaan dunia. Maka akhirnya kekristenan ini jalan di tempat. Sesuatu yang keliru. Mukjizat, kesembuhan, pemulihan, segala hal yang disebut spektakuler, ajaib itu semakin akan naik tingkat dan kualitasnya kalau kita pergi memberitakan Injil. Penyakitmu, persoalan hidupmu, kesusahan hidupmu, pergumulanmu akan gampang sekali Tuhan jawab dan mukjizat Tuhan akan cepat terjadi ketika engkau mengabaikan dan engkau lebih peduli ke orang lain. Engkau mendoakan orang lain, engkau ngurusi perkara-perkara anak-anak Tuhan yang lain, engkau tolong orang lain, perkaramu diambil alih Tuhan. Dan Tuhan akan jawab dengan caranya yang luar biasa. Nah, ini perlu kita pahami. Minggu lalu saya mendengar cerita yang gak masuk akal. Seorang hamba Tuhan, suami istri, sekeluarga, seorang rektor, seorang ketua sinode, istrinya juga punya yayasan dan pendidikan. Di meja makan, di acara makan malam dia berkata, sesuatu yang luar biasa terjadi.
Ada satu pengusaha besar yang punya villa yang wah. Dan dia mendapat pesan, ini nggak boleh kepemilikan karena profesi kerohaniannya dia nggak boleh punya kepemilikan harta duniawi. Anaknya nggak bisa, keluarga nggak bisa. Dan katanya konon ditunjuk seseorang yang akan menerima yang luar biasa ini. Singkat cerita ada anak Tuhan datang ke sana. Keajaiban Tuhan terjadi. Kenapa? Dia melihat anak Tuhan itu keluar cahaya. Lalu dia lakukan beberapa testing. Di villa itu ada penghuninya. Bahasa merekanya sejenis seperti leak ya. Jadi ini anak Tuhan masuk kamar berdoa, nyanyi genjering. Mungkin itu leak, joget-joget nggak tahan, kecapean. Lapor ke keluarga yang punya villa bahwa saya pamit. Leak pun pamit ketika anak Tuhan datang. Dia berkata apa? Ada yang lebih kuat. Izin pamit. Jadi setan pun pamit. Jadi ngapain Bapak Ibu perang-perang capek-capek? Asal Tuhan menyertai, tanda-tanda Tuhan menyertai, setan pun pamit. Dan itu diserahkan dengan lewat notaris. Suatu usaha yang besar, villa yang besar, bisnis besar. Nominalnya di meja makan bikin kami sempat berhenti makan. Anak Tuhan yang memiliki tanda-tanda penyertaan Tuhan, sekali terima berkat 37 miliar. Besar apa kecil? Besar. Besar. Itu anugerah. Jadi hari ini di tengah masa pandemi, Tuhan telah pesankan ke saya datangnya kuasa kegelapan seperti tahun 98. Dimensinya seperti seekor buaya, lebih besar dan dari lautan. Tuhan berkata dengan jelas akan datangnya masa kesusahan besar. Dan ternyata hari ini seluruh dunia sedang resesi. Pertumbuhan ekonomi akan melambat di seluruh dunia. Kemudian pemasukan kecil, hutang numpuk, efek pandemi ini. Banyak bangsa hutangnya tinggi, besar, tidak bisa bayar hutang. Nampaknya akan segera terjadi seperti tahun 1998. Resesi dunia, krisis moneter seluruh dunia akan segera datang. Benar gak Pak Pendeta? Buka di Google, silakan ketik. Betul nggak? Tahun 2022 seperti dipesankan Tuhan. Resesi sedang melanda nation, bangsa-bangsa. Karena itu kita belajar hari ini tentang memenangkan pertarungan iman dan hidup. Bisakah kita menang bersama Yesus ketika kita sudah memahami dua tanda-tanda ini? Jangan masuki tanda lahiriah, jangan masuki tanda agamawi. Masuki tanda roh, tanda Yesus, tanda imagode. Bisa nggak kita mencapai semua itu? Karena setiap kita ada pergumulannya. Tidak ada orang hidup tidak ada pergumulannya. Dan bisakah kita kembali ke kasih mula-mula lagi? Dan ketika Tuhan berkata, nak jalan. Saya jalan Bapak Ibu. Sudah lama sekali rasanya tidak jalan pagi. Sudah lama sekali rasanya tidak jogging. Jadi ketika saya jalan, rasanya ini kaki narik kiri, narik kanan. Dan mulai rasanya badan itu ada yang gatalnya. Kenapa? Saraf-saraf darah itu bereaksi ketika kita beraktivitas lagi. Dan kemudian saya mulai memuji, menyembah, mulai berbahasa roh, berdoa dalam roh. Perjalanan itu mulai merasa enak. Lalu Tuhan berkata, nak, lari, jogging santai. Dan ketika saya jogging, saya merasakan jantung geduduk. Belum lagi lemak, lebah, gelebuk. Dan ini rasanya, wah, napas. Bisakah anak-anak Tuhan kembali pada semangat kasih mula-mula ini? Karena kita sedang menghadapi masa akhir zaman. Masa kesusahan besar yang melanda sisi dunia. Bisakah anak-anak Tuhan menuai, menikmati kemuliaan Tuhan, memenangkan pertarungan, dan menjangkau berkat-berkat Tuhan di tengah krisis bangsa-bangsa? Bisa enggak? Kita mesti siap. Keadaan ini tidak bisa ditahan, pasti terjadi. Jadi kalau kita hari ini tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita mesti mencapai kualitas
kuota dan perkenanan Tuhan di dalam iman kita. Dan kalau kita mencapai semua itu, 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan, tetap kita berjalan dalam kemuliaan. Tidak akan ada capeknya. Saya sudah menikmati beberapa waktu ini, jalan 2 bulan sudah rajin saya. Ajak anak-anak, ayo ikut. Mereka tidak mau juga, tidak sempat juga. Saya tetap jalan. Kenapa? Karena mereka nggak kolesterol, papanya yang kolesterol. Karena mereka tidak ada resikonya darah tinggi, papanya yang bisa darah tinggi. Mereka tidak ada resiko yang namanya stres, papanya yang nggak bisa tidur nanti susah sendiri. Apalagi seorang hamba Tuhan, sebelum memperlengkapi dan memberkati umat Tuhan harus lebih dulu hidup sehat. Karena guru harus lebih dulu punya mata. Karena guru yang punya mata, mentor yang sehat, mentor yang punya mata baru bisa bimbing umat Tuhan untuk melihat. Dan jangan sampai kehidupan setruk. Kenapa? Karena Kaleb bin Yefune umur 85 tahun masih bisa berperang. Joshua sampai akhir hidupnya memimpin bangsa pilihan Tuhan, hidup berkenan sama Tuhan. Jadi peran penting para pemimpin gereja-gereja Tuhan hari ini diperlukan. Kesadaran abdi-abdi Tuhan, kesadaran hamba-hamba Tuhan diperlukan. Kenapa? Akan membawa umat menjadi umat yang kuat. Imamat rajani Tuhan di akhir zaman. Siapa imamat rajani? Lihat kiri kananmu, katakan kamu orangnya. Saya akan ajak Bapak Ibu melihat 2 sisi pada satu kehidupan hamba Tuhan saja untuk memenangkan pertarungan iman dan hidup ini. Nggak ada yang lain. Kita akan masuki hidup Ayub. Bagian yang pertama, ayo kita lihat sama-sama. Ayub 1 ayat 21 sampai yang ke-22. Ayub 1 ayat 21 dan 22. Demikian firman Tuhan. Katanya, ini Ayub yang ngomong. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Sama-sama. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Katakan haleluya. Ini menggenapi pesan Tuhan. Orang yang menang adalah orang yang bertahan sampai kesudahannya. Jadi Bapak Ibu kalau diproses, ngalami kesulitan, jangan bersungut-sungut. Kalau ngalami hal gak enak dalam hidup, gak enak dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam bisnis, gak usah ceritakan ke orang-orang. Ceritakan langsung ke tempat tersembunyi, kepada Bapak tersembunyi. Berdoa lebih penting. Kenapa? Ini firman. Karena sering kali kita tidak sadar ketika kita bicara, kita sedang bersungut-sungut. Kita sedang membenarkan diri kita. Dan Tuhan paling tidak suka dengan orang yang congkak, tinggi hati, pembenaran diri. Itu Tuhan tidak suka. Tuhan suka dengan orang yang rendah hati. Orang-orang yang tersembunyi, yang menyadari bahwa hidupnya tidak sempurna. Ini Tuhan kejar kita. Ayub mengalami persoalan hidup yang paling pelik. Anak-anaknya kena bencana kematian, bisnisnya kena bencana dan musibah, bangkrut. Penyakit menggerogotinya, stres masuk dalam hidupnya, dan Ayub mendekati titik stroke. Gatel stres itu sampai digaruk dengan beling. Istrinya yang melihat kekayaannya yang luar biasa, istrinya yang setia mendampinginya, istrinya yang duduk di meja makan dengan sahabat-sahabatnya yang luar biasa itu, hari itu tidak tahan dan berkata, Yub, sudahlah Yub, kutuki Tuhan, habis itu mati Yub. Karena istrinya juga udah nggak tahan. Kenapa? Daging Ayub bau sekali. Beling itu digarukan ke tubuh dan itu bau busuk disertai dengan bau stres. Ternyata kita bisa ada dengan banyak orang dalam hidup kita. Di dalam proses iman pribadi kita sama Tuhan harus dipertahankan. Karena seringkali angin sakal datangnya bukan dari luar, dari orang-orang terdekat dengan kita, dari keluarga kita. Karena itulah umat Tuhan harus punya pengenalan pribadi akan Tuhan. Bertahan dengan pengenalan pribadi itu. Jangan mengalah dengan apapun, karena proses itu harus tuntas dan selesai. Kalau itu tidak tuntas dan selesai, ya nggak dapat apa-apa. Karena Tuhan tidak berkenan dengan orang yang mengundurkan diri, tinggalkan panggilan Tuhan, orang-orang yang menyerah, itu Tuhan tidak kenan.
Ketika pandemi datang, Tuhan suruh saya sekolah lagi. Saya bilang, buat apa Tuhan? Anak-anak saya sisa tahun ini, tahun depan sudah wisuda, sarjana hukum. Tahun berikutnya yang bungsu sudah wisuda lagi. Saya bilang, saya udah usia dan semua biaya hidup saya sudah serahkan untuk anak-anak yang memacu hidupnya, memperlengkapi hidupnya dengan pendidikan dan akademis. Tuhan berkata, engkau akan mendidik umatku, engkau harus dipelengkapi, engkau harus sekolah. Saya sekolah lagi. Dan puji Tuhan, saat awal-awal permulaan ada anak-anak Tuhan, ada bendahara soga, ada bangsawan Tuhan yang support. Tapi kita tidak bisa mengandalkan manusia. Kenapa? Karena semua pertolongan manusia itu, katakan kiri kananmu, terbatas. Amin. Belajar lewat kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus jadi tukang kemah, tukang bikin kemah. Dia bekerja dan mencukupi segala pelayanan kebutuhannya. Dia tidak mau repoti semua orang. Kenapa? Bahasa bangkanya, paisenti, merusak pengurapan. Karena seringkali ketika kita terima kebaikan manusia, kita jadi sungkan. Kita tidak berani lagi bicara terbuka. Kita tidak berani lagi bicara kebenaran Tuhan. Kita sungkan karena kita sudah diberi. Pemberian itu ada jerat dan suap itu menimbulkan kerusakan iman. Karena itulah mandiri. Mandiri. Dengan mandiri kita bicara kebenaran Tuhan secara murni, lurus, tidak dikurangi, tidak ditambahkan. Amin. Saya pernah mimpi semasa istri saya masih hidup, suatu mimpi yang menurut saya tidak masuk akal. Dalam mimpi itu saya mendapatkan balok-balok emas. Balok-balok emas. Kemudian dan beberapa hamba Tuhan melihat, memandang, saya pegang balok emas. Mereka sedang cari, saya pegang itu balok emas. Tidak berapa lama seorang hamba Tuhan senior yang minggu lalu nampaknya meninggal dunia. Hamba Tuhan ini datang di dalam mimpi dan berkata, siapa yang pegang balok emas itu? Siapa itu yang pegang itu urapan minyak itu? Siapa itu? Saya diam, saya memandang, dan ini hamba Tuhan sangat dipakai di dunia pengurapan minyak. Dan dipakai dalam pelayanan perjamuan kudus, dan umatnya yang dipercayakan Tuhan besar dan banyak sekali. Saya nggak ngeh. Minggu lalu ketika hamba Tuhan senior ini meninggal dunia, Tuhan bicara ke saya dan dikonfirmasi dari tanah Papua. Ada satu kiriman messenger dari tanah Papua, saya bacakan Bapak Ibu. Salam hambanya Bapak Pendeta Pertama Putra Johan. Doa dan harap kami sekeluarga Bapak Pendeta dan keluarga selalu dalam penyertaan Tuhan. Maaf Pak, saya mengganggu Bapak dengan cerita dan kesaksian saya. Ini hamba Tuhan. Keluarganya hamba Tuhan, seorang majelis di sebuah gereja yang ada di Papua. Dia mengalami suatu keadaan ketika dia ke kantor, dia mencium bau bangkai. Dia panggil stafnya sempat cium sekilas, habis itu hilang aroma. Dia panggil lagi staf yang lain, dia bisa mencium, yang lain tidak bisa mencium. Dan ini hamba Tuhan. Jadikan saya pembimbing keluarganya. Dia rajin mengikuti ibadah online kami, dan dia rajin sekali berinteraksi dengan kami, dan banyak hal supranatural dialaminya. Dan setiap kali kami perjamuan kudus online dia ngikut. Kemudian ketika Tuhan memperlengkapi saya dengan berkata, doakan minyak lewat online itu, dia angkat minyak. Dan minyak itulah yang dia pegang, itulah yang membawa dampak yang luar biasa sekali. Minyak kudus Tuhan, minyak kudus yang didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam buku yang saya tulis semasa pandemi ini, buku lambang pandemi di bangsa ini. Ini buku dirilis, dipublish di Surabaya. Sesudah buku ini rilis, kita mengalami pandemi Maret 2 tahun yang lalu. Ini buku dipaksa Tuhan buat saya kejar, dan ada 4 laptop hancur karena buku ini. Di dalam buku inilah bebauan itu dia bisa kenali, ternyata itu asing dan itu nggak wajar. Dia ketika membaca buku ini, dia berkata yang dituliskan oleh hambanya, saya paham itu nggak wajar. Jadi buku inilah seperti tenda bagi saya. Ketika segala sesuatu sudah mulai nampaknya tidak berjalan lagi, support sana support sini, inilah yang saya jual, inilah yang saya pakai waktu itu untuk menabur, memperlengkapi umat Tuhan dari satu KKR ke berbagai KKR, berbagai kota, hingga bangsa-bangsa.
Dan ketika masa pandemi KKR gak berjalan, buku ini sempat dijual enggak murah. Kenapa? Sempat dijual sama Bu Angel, staf kami, itu bisa mencapai angka 300.000 satu buku. Masa pandemi, di tengah krisis, ini dinaikkan. Dan anak-anak Tuhan, belinya satu, bayarnya 10. Luar biasa enggak anak Tuhan? Luar biasa kan? Dan semua yang disampaikan ke kami itu dipakai untuk kemuliaan lagi. Salah satu yang dipakai adalah untuk memperlengkapi saya sekolah lagi, menyelesaikan S3 doktoral saya. Jadi ini ada di bawah, nanti dititipin di Pak Gembala, tapi nggak akan dijual ke Bapak Ibu 300.000. Nanti saya dimarahi Cejun, datang kok dagang mahal-mahal katanya ya. Nggak, nabur aja lah. Ini juga terbatas sekali. Jadi apa yang dibuat oleh orang ini, oleh hamba Tuhan di Papua ini, dia mengurapi sesuai yang dituntut. Dia mengurapi minyak. Minyak yang kami doakan lewat Zoom itu, dia percikan ke ruangan-ruangan. Hari ini Jumat 13 Mei 2022, berarti belum lama. Pukul 15.30 WIT, di dalam ruangan kerjaku saya mengalami hal luar biasa. Karena ketika saya mengangkat minyak urapan, saat saya berdoa bersama 2 orang staf di dalam ruangan kerja, tiba-tiba salah satu staf saya yang saya doakan seperti didorong dengan 2 cahaya putih berbentuk burung kecil yang mendorong tubuhnya hingga bersandar ke tembok. Staf ini bernama ibu, inisialnya T, sehingga ibu ini tidak sadar dan badannya bergetar di atas tempat duduknya sampai saya selesai berdoa. Lalu saya beranjak dari kursi dan bangkit memegangnya. Dan ibu ini sadar tetapi seperti kebingungan. Dan saya doa lagi lalu mengurapinya dengan minyak urapan. Dan ibu T ini bertanya, "Saya kenapa?" Ini keajaiban Tuhan, tanda-tanda Tuhan. Jadi ketika kita terima suatu mimpi yang berkesan, itu ada Tuhan di dalamnya. Dan itu cepat atau lambat, kairos, waktunya Tuhan, pasti bermanifestasi. Kalau kita dipanggil Tuhan, jangan khawatir Bapak Ibu. Kalau Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang mempersiapkan semuanya, Tuhan yang akan buka jalan. Bagian ibu adalah senangkan hati Tuhan. Jangan pakai kekuatan sendiri. Kekuatan sendiri tidak tolong apa-apa. Nanti malah stres. Stres itu dekat sekali dengan stroke. Kolesterol, darah tinggi, stres, stroke. Ingat hal ini, Tuhan pesankan semasa pandemi ini. Kolesterol aja nggak boleh ada, harus normal. Darah tinggi juga nggak boleh ada, harus tensinya normal. Stres nggak boleh ada, apalagi stroke tidak boleh ada dalam hidup anak-anak Tuhan. Yang ada adalah selalu sehat, selalu diberkati, selalu memuliakan Tuhan. Amin. Jadi suatu kejadian supranatural terjadi di tanah Papua baru beberapa hari ini. Bayangin Bapak Ibu, minyak urapan itu menembus dimensi pulau. Saya percaya ketika kita berdoa, ketika hidup kita mencapai perkenanan Tuhan, yang ajaib dari Tuhan akan mengikuti kita. Amin. Bagian kedua, Ayub 42 ayat 4 sampai yang ke-6. Ini yang terakhir. Ayub 42 ayat 4 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang, sama-sama, mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Yang kedua Tuhan pesankan untuk memenangkan pertarungan iman dan hidup ini, jangan hidup dari kata orang. Karena sering kali dalam kekristenan ini iman kita hancur karena kita memandang orang. Nanti orang bilang apa ya? Nanti gimana pendapat orang ya? Nanti gimana ya? Bagaimana ya? Terlalu banyak bagaimananya. Saudara tidak bertanya, apa penilaian Tuhan terhadapmu? Itu nggak pernah ditanya. Yang saudara urusi yang manusia semua, yang lahiriah semua. Sedangkan yang kasat mata, yang invisible, nggak ditanya. Kalau aku begini Tuhan berkenan nggak ya? Nggak pernah nanya. Kita kembali ke Bethlehem karena
Bapak Pendeta Fernando Sinambela dengan Icun ini garisnya dekat dengan rumpun keluarga istri saya. Dulu juga sama-sama full timer hamba Tuhan di sana. Istri saya itu pelayan rayon 1D yang pegang youth rayon 1D-nya Gereja Betel Indonesia. Waktu itu masih berupa Gereja Betani. Konon cerita, dia disuruh sekolah, dipaksa sekolah pelayanan misi Betani, dan saya diperlengkapi baca Alkitab bolak-balik Kejadian, Wahyu aja tidak cukup, disuruh Tuhan sekolah di angkatan itu. Hampir semua hamba Tuhan, ketua rayon, pendeta-pendeta GBI itu adalah teman-teman alumni sekolah bareng kami di sekolah pelayanan misi Betani hari ini. Rata-rata semua ketua rayon, pendeta-pendeta senior itu adalah teman alumni. Lalu singkat cerita, kami diberi perjalanan misi sebagai bagian sebelum kami diwisuda. Semua hamba Tuhan dengan rendah hati berkata, yang di atas kami tidak usah deh, ya. Karena mesti lewati beberapa gunung paling jauh di Majenang, Sadabumi. Hamba-hamba Tuhan dengan rendah hati berkata, kami di bagian bawah-bawah aja, di kota aja, yang di sana biar yang muda-muda. Singkat cerita, saya dengan calon istri saat itu belum kenal calon istri, masih sama-sama teman kuliahan, ditaruh di atas gunung. Dan begitu sampai ke rumah gembalanya di gerejanya, itu nggak punya listrik, nggak ada pencahayaan, dan seperti biasa lady first, tempat tidur dapat jatah kaum wanita. Enak ya jadi wanita, itu enak enggak? Enak kan? Dapat tempat tidur, dapat kamar, terus sisa altar masih ada, tapi nggak muat. Satu harus berkorban tidur di belakang. Yang satu alasan, pasangan hidupku di sini, aku di sini aja, nanti dia cari-cari susah. Yang satu berkata, aku udah terlalu usia, kamu aja, saya jadi korban. Kalau mau bicara enaknya begitu, korban. Saya tidur di belakang di bilik-bilik bambu. Suara anginnya berdesing, dan di pinggirnya jarak setengah meter, 1 meter itu jurang yang dalam sekali. Dan malam-malam sebelum tidur itu bilik-bilik ada yang nyakar, kretek, kretek, kretek. Penguasanya datang nyakar-nyakar bilik bambu. Saya tidak tidur semalaman berdoa. Dalam doa itu jelas sekali nampak penguasa-penguasanya, dan ketika esok hendak buka puasa, saya berdoa, Tuhan membuka penglihatan-penglihatan hal-hal yang akan datang dalam kehidupan. Lalu Tuhan berkata, nak, lihat muka orang ini. Saya berkata, iya Tuhan. Engkau lihat, saya lihat Tuhan. Engkau terkejut, sangat terkejut, karena yang saya lihat adalah teman sekolah saya sama-sama mahasiswa. Tuhan berkata, itulah istrimu. Saya terkejut. Dahulu saya pernah bicara, ya Tuhan, saya pernah berkata, saya tidak mau menikah. Biarkan saya menikah dengan kerajaan surga, mengakhiri hidup saya jadi pelayanmu. Tapi Tuhan berkata, tidak. Istrimu hambaku. Nah, saudara, menjelang mau makan siang, saya panggil. Namanya waktu itu adalah PDP Insinyur Eseria Mangunsong. Saya bilang, saya mau bicara sebentar. Boleh? Boleh. Ini menjelang makan siang. Saya cuma bilang gini, Tuhan cuma bilang kamu tuh istriku. Habis itu saya pergi tinggalan. Mungkin kalau dibikin sinetron luar biasa, entah urapan nabi atau orang melarikan diri, saya tidak ngerti. Pokoknya saya cuma ngomong gitu, Tuhan bilang kamu tuh istriku. Saya pergi habis itu. Dan setelah sekian puluh tahun dia bercerita, itu guntur paling besar di dalam hidupku. Dia bilang, aku tuh ada calon tuh, ada yang aku tuju, ada yang aku suka, aku lagi nunggu aja, dan udah deket, udah sama-sama pelayanan, dan dibimbing sama pemilik gereja, punya keluarga yang masih adik kandung pemilik gereja, sudah menjodohkan kami loh. Kamu ini kemana-mana. Waktu sekolah saya bawa kresek. Kenapa? Saya diproses sama Tuhan. Dan bobot tubuh saya yang dari 90-an kilo itu turun jadi 45 kilo. Doa puasa tiap hari, makan sekali kadang nggak makan. Dan habis hidup saya, hari-hari saya itu coba Alkitab, diajari roh, didatangi Tuhan, dan berkali-kali mengalami suatu permukaan hidup yang saya bilang, wow,
Maka ketika Tuhan suruh saya bilang, katakan pada dia bahwa dia istrimu dariku. Wah, itu hal yang paling susah dalam pelayanan. Karena keesokan harinya dia pulang lebih dulu karena dia full timer seorang pendeta. Jadi kami berpisah. Rupanya ini gadis yang masih virgin, darah perawan, karena pelayanan aja pakai rok sampai ke tanah kok. Tertutup pada zaman itu ya, dicun ketawa itu. Dia berkata, aku minta tanda dari Tuhan. Tanda pertama, kalau hari ini, ya pas hari itu, hari kami selesai misi, dia sudah pulang beberapa hari sebelumnya. Kalau hari ini, siapa yang telepon aku duluan, dia jodohku. Keren tanda pertamanya. Itu curang. Saya tidak kenal dia, nggak tahu rumahnya, nggak tahu nomor teleponnya. Curang nggak? Kenali. Salah satu pelayan GBI hamba Tuhan, pimpinan gembala rayon youth, itu orang curang. Curangnya sama siapa? Sama Tuhan. Dan waktu pulang, saya nyetir mobil. Saya bilang, Tuhan, ini semua tidur, saya nyetir sendiri. Tolong saya, tipnya mati, mobil Panther. Salah seorang teman itu kasih pakai Panther, dan ketika saya sentuh tipnya yang mati selama beberapa tahun tuh nyala seketika, nyala. Jadi ada hiburan di jalan dengar lagu rohani. Dan saat kami masuki Purwakarta, itu belum ada tol waktu itu, jalan kayu jati, lagi musim rambutan. Lalu Tuhan bicara sama saya, ada satu oma-oma duduk di depan. Tuhan bilang sama saya gini, nah, indah ya. Coba lihat ke kanan kiri, saya lihat, wah, hamparan buah rambutan yang ranum. Saya bilang, wah, keren Tuhan, indah sekali. Mantap Tuhan. Manis, kayaknya manis. Oma ini denger, saya mau rambutan katanya. Dia bilang, Han, kamu mau rambutan, emang manis tuh, kayaknya merah-merah, bagus itu, indah. Yuk berhenti. Berhentilah suami. Malam-malam buta itu. Dia beli, sudah dibeli. Oh, si itu udah pulang duluan ya, Elsie katanya. Kita beli buat dia juga deh, Han, katanya. Terserah tante aja, saya bilang. Dia beli, kami masuki kota Jakarta. Sampai Kerawang situ, masuk tol lama itu, Cikampek. Dia berkata gini, kalau saya bawa pulang, kamu bawa pulang repot. Bagaimana kalau pagi ini kita antar dulu ke rumah Elsie? Saya bilang, saya nggak tahu rumahnya tante, saya nggak tahu teleponnya. Dan kita sama-sama nggak tahu bahwa dia minta tanda pertama. Siapa yang telepon dia hari itu jodohnya. Dia setiap hari telepon-teleponan sama yang dia suka. Itu namanya curang 12. Dan pagi itu tante itu cari, jam 3, jam 4 pagi dia cari telepon dapat. Jam 4 pagi, ketika telinga dibuka, bibir seorang murid dibuka, tante ini telepon ketika kami masuki area Kelapa Gading. Dia telepon. Yang angkat siapa? Ya, Nona Elsie yang angkat. Trek, Elsie ya? Ini tante. Sebentar, langsung dikasihin ke saya. Lagi nyetir, saya cuma bilang shalom. Di sana gempa bumi. Gempa bumi lah. Gempa bumi. Lalu dia berkata lagi, satu ketika kami ketemu, dia habis pelayanan di gereja, waktu itu masih Betani di BHS di Gajah Mada. Ketemunya di McDonald. Pesen french fries, kentang goreng. Kentangnya nggak dimakan, air minumnya nggak dimakan. Kami ngobrol sebentar, tegang sekali. Saya nggak tahu kenapa ketemu Tuhan lebih enak daripada masa-masa begitu. Karena ketemu Tuhan nggak tegang, ketemu urusan begitu tegang sekali. 12 volt lebih kira-kira. Lalu dia bilang gini, aku ini pengen minta tanda. Yang pertama sudah selesai, dia nggak cerita. Yang kedua, saya pengen kamu, kalau kamu tuh betul jodoh dari Tuhan, kayak kamu bilang aku ini istrimu, kamu sekolah tuh, The School of X. Itu pendaftaran sudah tutup 2 bulan. Curang nggak? Curang lah. Curang 24 kali ini. Curang 24.
Lalu saya pulang, saya lapor Tuhan. Saya bilang, Tuhan, inilah, kalau orang nggak tertarik, sudahlah, saya bilang sama Tuhan, nggak usah. Tuhan bilang, nak, di kamar mamamu, di rumah kontrakan itu, ada mesin tik yang kau bawa dari kota Bangka. Dulu saya suka belajar mesin tik tuh waktu SMA itu, yang jari bisa meleset masuk tuh, mesin tik kuno. Tuhan bilang, kamu ketik yang kusuruh. Jadi Tuhan tuh ngomong, saya yang ngetik, cetrak, 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 cetrak. Ini hamba Tuhan bisa ngetik 10 jari, saudara. Maka saya bisa buat buku segala macam ini karena dididik Tuhan dari muda. Jadi saya tak, isinya banyak, beberapa lembar. Tuhan bilang, nanti sore ada ibadah. Jadi saya pergi ke ibadah itu, disuruh Tuhan, saya bawa amplop itu. Lalu di sana saya ketemu Bu Elizabeth Mangunsong. Saya ketemu Nona Elsha, dikenalkan ini. Dan saya lihat Bu Elizabeth Mangunsong mandang saya itu dari atas ke bawah. Saya nggak ada perasaan apa-apa karena saya nggak punya beban. Makanya hidup ini jangan punya kebutuhan, jangan punya beban, jangan punya ambisi. Kenapa? Merdeka. Selesai saya taruh, kira-kira 2 minggu dapat surat panggilan, diterima. Jadi Bapak Ibu, tanda ketiga yang terakhir diminta istri saya adalah setelah saya selesai menjelang mau berangkat, dia bilang gini, saya akan bicara ke papa mama saya. Kalau papa mama saya setuju, berarti Tuhan memang menyatakan bahwa kamu sama saya berjodoh. Bu Elizabeth Mangunsong itu dulu mau dapat restu orang tua setengah mati. Padahal suaminya itu orang yang berbobot dari kota Manado. Konon ceritanya masih darah pejabat keluarganya. Dan saya ini nggak ada siapa-siapa. Hanya Yesus punya kehendak. Dia telepon, dia bilang, Ma, ya ada anak muda, mau mana-mana bawa kresek, kurus kerempeng. Nembak saya katanya. Tahu nggak jawaban dari orang tuanya? Oh, kalau gitu besok mama papa datang. Kiraan saya ditelepon, kamu datang ya? Saya bingung, datang naik apa? Bagaimana caranya? Semasa saya baru tobat, saya udah bilang saya baca Alkitab dari depan sampai belakang. Saya pernah melayani di daerah Kemayoran itu, satu pria tinggi besar sekali. Dan di rumah anak Tuhan ini, kami bicara tentang Yesus. Dan ketika saya sedang bicara tentang Tuhan Yesus, hadirat Tuhan turun, tiba-tiba pria tinggi besarnya berbalik langsung. Wah, dia posisinya seperti binatang, mengerang seperti suara harimau. Saya baru lihat manusia jadi harimau. Ada ilmunya ternyata. Dan saya masih muda, termasuk orang yang jenaka, sukacita dan riang. Lalu saya praktekkan pelayanan malaikat. Saya berkata, dalam nama Yesus, malaikat datang, pegang kaki, pegang tangannya. Dipegang gak bergerak, dia cuma mengerang. Karena sebelum didoakan itu meja semua dihempas habis satu rumah. Badannya tinggi besar. Dan ketika saya berkata, dalam nama Yesus, malaikat pegang kaki, pegang tangannya, gak bergerak dia. Dan saya datang usilnya, saya kelilingi, saya pegang-pegangin. Orang lagi kerasukan setan. Bapak Ibu, bersama Yesus banyak sekali keindahannya. Amin. Pandang hal-hal indah dengan Yesus, maka kesusahanmu akan terlupakan. Pegang iman, lupakan semua kekuatan manusia, raih firman, maka mukjizat Tuhan akan terbuka dalam hidupmu. Ketika saya pandang-pandang, lalu Roh Kudus berkata, nak, suruh pergi. Saya tanya, bagaimana Tuhan? Perintahkan dalam nama Bapakmu. Saya tepuk pantatnya, dalam nama Yesus, setan keluar, tak, jatuh, kubrak, jatuh. Nah, di rumah itu, selepas pelayanan itu, ada teman dari pemilik rumah. Ini namanya Brother Anggi. Jadi di Brother Anggi ini dititipi sebuah mobil, orangnya mau keluar kota. Mobilnya ditaruh di garasinya, didiemin. Jadi pada saat saya dipanggil datang menghadap calon mertua, saya ngobrol sama Anggi. Saya ini ada kepentingan, lu mau kemana? Saya kebetulan ada teman nitip mobil. Yang enggak kepakai mesti dipanasin. Lu mau kemana? Gua anter. Saya bingung juga kok bisa Tuhan nyiapin semuanya satu rangkai. Makanya kalau Tuhan panggil kita, Tuhan perintahkan kita, Tuhan sudah siapkan semua. Amin. Dan waktu cover mobil dibuka, mobilnya, saya ini kan waktu sekolah sering naik mobil keren.
Seri 320 saya suka naik waktu saya kuliah di Sekolah Pelayanan Misi Betani. 3 di depan, 20 di belakang. Ya. Tapi yang waktu dibuka cover warna biru ini asli, itu mobil seri BMW 320. Jadi saya berangkat menghadap calon mertua, naik mobil apa? BMW. Disertai sopir. Dan anak Tuhan nggak boleh bohong. Jadi saya begitu datang ngadep, ditanya, kamu datang naik apa? Naik BMW. Jangan cerita ke keluarga isi saya. Ini kejadian yang luar biasa dan langka. Papa mertua saya lihat saya begini, calon mertua. Naiknya apa? Siapa yang nyetir? Ada teman yang nyupir. Di mana dia? Jaga mobil. Keren apa enggak? 3 tanda terpenuhi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pegang yang dari Tuhan. Tidak peduli apapun kata orang. Jangan hidup dari kata orang. Yang dari Tuhan akan mengalahkan dunia. Amin. Kalau Bapak Ibu di tempat ini, kalau kehendak Tuhan memang ada sejak semula, jangan pusingkan. Apapun yang terjadi, semua hanya proses. Dan ketika istri saya meninggal dunia, saya melengkapi hidup saya untuk tidak menikah lagi. Dengan cara juga meminta 3 tanda. 3 tanda yang paling sulit tergenapi. Yang pertama saya berkata, Tuhan, karena saya melihat banyak sekali hamba Tuhan bilang I love you sama istri, I love you sama suami. Ada banyak sekali hamba Tuhan tuh manis ketika sedang bicara tentang yang masih hidup. Begitu salah satu udah meninggal, baru 2 bulan, baru 2 tahun udah kawin lagi. Ya apa iya? Bener gak? Bener kan? Ayo jujur, katakan kiri kananmu, jangan ada dusta di antara kita. Nanti pulang tanya suami, Pak bener gak kamu begitu cinta sama aku? Kamu trisnonya jeru-jeru apa jeruan doang? Karena cinta itu melekat. Dia seperti api mengalahkan maut. Amin. Jadi saya berkata, Tuhan 7 tahun aku akan berkabung, tidak akan berkeluarga, tidak menyentuh cinta. 7 tahun berkabung. Dan yang kedua, tanda kedua, istriku meninggal direnggut hidupnya lewat kanker getah bening, lymphoma disease. Kalau Tuhan mau aku menikah lagi, penyakit itu taruh di tanganku dan tanganku dalam namamu menyembuhkan penyakit itu. 2 tanda ini digenapi Tuhan. Mulai dari tanda yang kedua, seorang ibu-ibu Protestan di kota Bandung sakit kanker getah bening. Suaminya kerja di rumah sakit, dia sendiri kerja di laboratorium dan itu sudah setengah badan mati. Ditumpangi tangan, sembuh dalam sekejap. Benjolan seluruh badannya, sembuh total. Ada kesaksiannya di YouTube. Tanda kedua digenapi. Tanda pertama lewat. Hari ini sudah 11 tahun saya hidup seperti ini, menduda. Tanda ketiga, kalau saya mesti menikah, saya tidak mau saya menetapkan karena saya sayang anak-anak saya. Itu saya bawa anak-anak saya. Saya tidak mau melukai mereka. Mereka nggak paham karena masih muda. Kalau papanya mau, yang model begini laku keras. Saya khotbah di tengah ribuan umat, masa nggak ada satu yang nyantol? Anak-anak harus bangga punya papa seperti Pak Johan. Amin. Laku di mana-mana, di bandara dikejar sampai mendekati pesawat. Banyak pengusaha, pejabat aja merekomendasi ponakannya. Ini menjawab anak-anak Tuhan, jangan menyepelekan sesuatu yang nampak. Jangan pandang hina sesuatu, segala sesuatu itu tersembunyi dan ada kemuliaan Tuhan. Banyak sekali yang menyodorkan diri selama 11 tahun ini. Tapi saya tidak memilih, karena itu bukan pilihan. Jadi saya lebih memilih anak-anak saya, membesarkan anak-anak saya, peluk cium anak-anak saya. Kenapa? Saya ingin anak-anak saya figur keluarga, figur Yesusnya kuat. Lalu saya kunci tanda ketiga. Kalau saya harus menikah, harus anak-anak yang minta saya menikah. Kalau anak-anak minta saya menikah, itu tanda Tuhan. Dan rasanya itu tidak mungkin terjadi. Anak saya sedikit ada cewek dekat saya udah keluar. Udah pasang taring. Ya. Kenapa? Karena sayang mamanya. Dan saya menyatakan itu ke anak-anak. Sayang saya itu lebih dulu datang sebelum kalian hadir di dunia. Saya udah sayang mama kalian. 11 tahun.
Dan tiba-tiba, entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba saya dijadikan Pak RW. RW ini, orang Manado senang nih, RW ini. Ya, ini RW ini, lambang RW ada di saya hari ini, pendetanya jadi RW. Dan tiba-tiba terjadi huru hara, omongan-omongan gak enak. Lalu anak-anak datang ke saya dan berkata, sudah waktunya Papa menikah. Tiga-tiganya tergenapi. Tetapi sekali lagi, untuk menikah saya tidak mau ada dari kata orang, karena konsekuen minta tanda sama Tuhan. Jadi saya tidak peduli orang mau bilang apa dalam hidup saya. Saya jaga kekudusan Tuhan, jaga hidup, jaga komitmen, jaga nasar saya, jaga tanda-tanda yang saya minta sama Tuhan. Jadi ini menjawab anak-anak Tuhan. Jangan gampang menghakimi, nanti semua penghakiman masuk dalam hidupmu. Dan saya jalan seperti ini. Apakah saya akan menikah tahun ini? Biar kehendak Tuhan yang jadi. Dan anak-anak saya sudah bilang, satu, kalian akan jadi hakim jaksa, akan jadi jenderal besar, akan jadi orang hebat. Kalian berpendidikan, Papa tidak mempermalukan kalian. Kenapa? Bulan Agustus ini, saya dapat embel-embel lagi, doktor. Minimal sama besan-besan, nggak mempermalukan anak-anak. Amin. Yang kedua, melengkapi pelayanan. Saya kalau konseling orang susah banget. Kenapa? Banyak kan persoalan paling banyak di akhir zaman ini ada persoalan kaum wanita. Nggak mungkin kita lawan jenis. Jadi memang butuh pendamping. Yang ketiga, saya bilang sama anak-anak pada akhirnya. Suatu hari kalau acara lamar-melamar, nggak mungkin Papa maju seorang diri. Mesti lengkap. Maka hidup ini, katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus akan melengkapinya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kasih Tuhan di tengah-tengah kita. Haleluya.